Itu kan ada hisabnya nanti di hari kiamat. Gimana? Yang namanya rumah, fungsinya itu ya hanya sekedar buat istirahat, Pak. Kalau kita memasuki bulan Ramadan, yang terbayang oleh kita apa, Pak? Bulan Ramadan itu bulan apa? Nih, kalau kita kan mau Ramadan nih, insya Allah nih ya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Yang terbayang oleh kita 10 hari, 9 hari, 8 hari ke depan apa yang akan kita kerjakan? Hah? Ini kalau kita dengar Ramadan, Pak, Ramadan, yang kebayang sama kita apa, Pak? Puasa. Kalau yang kebayang sama puasa berarti apa tuh? Kebayang makan kurang, tidur kurang, betul? Yang kebayang taraweh, bayang tadarus, yang kebayang apalagi kalau ibu-ibu tuh, ya kan? Udah macam-macam. Tinggal sudut pandangnya bagaimana. Cuman kalau bapak-bapak biasanya sampai di situ tuh. Kalau mau Ramadan nih, dengar Ramadan, maka yang terbayang olehnya adalah puasa. Sehingga secara tidak langsung masuk ke bawah alam sadar kita. Nanti kalau pemahaman ini kita bawa, itu puasa itu enggak menjadi nikmat, Pak. Karena kebayang tadi tuh, lebih biasanya makan nasi uduk pagi-pagi, siang makan nasi padang, malam makan nasi sop. Kebayang puasa, ya Allah, kata Podriana. Biasanya pulang dari masjid suruh langsung nasi goreng ini nggak bisa lagi, ya kan? Kebayang ada yang berkurang. Nah, disitulah salahnya. Kenapa? Makanya Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, kalau ingin menyebutkan bulan puasa, menyebutkan Ramadan, maaf, Allah ketika ingin menyebutkan Ramadan tidak pernah menggandengkan dengan puasa. Terus bagaimana? Coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Itu, Pak. Bulan Ramadan kata Allah, unzila fihil Quran. Bapak-bapak sekalian, berarti setiap masuk bulan Ramadan, Allah ingin mengingatkan kita bukan pada puasanya. Satu-satunya kata Ramadan dalam Al-Quran cuma 184 Al-Baqarah. Allah gandengkan dengan apa? Allah sampaikan berita apa? Alladzi unzila fihil Quran. Yang dimana di bulan itu Al-Quran diturunkan, petunjuk diturunkan, sumber taufik diturunkan. Itu maksudnya, Pak. Maka kalau kita orang Islam, umatnya Nabi ini, kalau memasuki bulan Ramadan, kepikiran itu bukan kepikiran puasanya, tapi langsung ngebayangin tentang Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran ketika Allah turunkan 1400 tahun yang silam, maka dunia ini berubah. Informasi nih Bapak sekalian. Andaikan Al-Quran tidak diturunkan Bapak sekalian, Haramain yang sekarang ini, yang dikunjungi puluhan juta umat muslim, Haramain, Makkah, Madinah, itu nggak ada apa-apanya, Pak. Negara tandus. Makanya sebelum Islam datang, Jazirah Arab tidak pernah digubris, dilirik oleh peradaban manapun, karena dulu dunia ini cuma dua, Imperium Persia dengan Imperium Romawi, cuma dua itu aja. Amerika segala macam belum ditemukan, Indonesia belum ada, cuma dua aja. Jazirah Arab juga belum dikenal. Apakah orang-orang Imperium Persia dan Romawi tidak tahu ada Jazirah Arab? Tahu, Pak, tapi nggak resep. Mau ngapain ke situ? Cuman padang tandus, panas. Lah kalau Indonesia mendingan mah. Iya kan? Subur, makmur, loh jenawi kan begitu. Kalau di Arab nggak ada apa-apanya. Nah ini perlu ini, Pak. Arab Saudi, Haramain, statusnya berubah itu semenjak Al-Quran diturunkan. Masya Allah. Sebelum Al-Quran biasa aja. Gua Hiro, Ka'bah sendiri biasa aja. Bangunan biasa aja. Tidak akan mungkin kita berkunjung ke sana, ziarah ke sana kalau tidak Al-Quran turun di sana. Masya Allah. Ini makanya Allah ingin mengantarkan kita, kalau sudah dengar kata Ramadan, ingat Al-Quran. Bahkan Masya Allah, malaikat Jibril itu biasa aja seperti malaikat yang lain, punya tugas biasa. Kenapa dia mulia? Malaikat paling mulia karena dia membawa sesuatu yang mulia. Bahkan Masya Allah, ini nih pelajaran buat kita. Rasulullah Nabi kita tercinta Bapak sekalian, itu juga biasa aja, Pak. Biasa aja. Hanya sekedar beliau dikenal Al-Amin, betul.
Beliau sebelum diangkat menjadi nabi, jujur, terkenal dengan kepribadiannya betul, tapi biasa aja, seperti orang-orang aja. Ketika Al-Quran diturunkan kepada beliau, berubah statusnya, berubah kemuliaannya, berubah keberadaannya di dunia ini. Insya Allah. Jadi Al-Quran ini luar biasa, Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh ya dalam surah Al-Waqiah yang kita bacakan tadi. Apa kata Allah? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah bersumpah. Bersumpah dengan apa? Dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Terus wa innahu laqur'anun karim. Allah bersumpah. Kenapa Allah jadikan tempat-tempat bintang ini menjadi sumpahnya Allah? Lalu setelah itu Allah sebutkan Al-Quran yang mulia. Jawabannya kata Syekh Wahbah Zuhaili, Bapak boleh baca tafsirnya nanti. Hari ini kalau kita tidak baca Al-Quran, tidak paham Al-Quran, tidak berinteraksi dengan Al-Quran, nggak usah merasa keren, nggak usah merasa hebat, nggak usah merasa mulia. Begitu kata beliau. Orang yang hari ini walaupun semua tadi dunia dalam genggamannya, tapi dia nggak punya waktu tuh baca Al-Quran sehari sekali aja. Nggak usah keren kata saya Bozwa ini. Anda biasa aja. Kenapa? Karena untuk sesuatu yang sangat mulia dalam hidup ini, Anda tidak punya waktu. Di mana kerennya? Di mana hebatnya? Ya. Innahu laqur'anun karim. Datang dari yang maha mulia, dibawa yang malaikat mulia, diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang mulia tuh, Masya Allah. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Kitabim maknun kata Syekh Zuhaili, dalam kitab yang dipelihara dari segala distorsi pemahaman manusia. Karena dia datang dari Lauh Mahfuz. Al-Quran itu turun sekaligus ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Ya, dari Allah Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, Baitul Izzah sekaligus. Dari Baitul Izzah, langit dunia, ke Rasulullah secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Makanya tadi kata Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Apa yang Allah inginkan? Hudan linnas. Ini yang mahal nih. Apa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Sebagai apa? Hudan linnas. Sebagai petunjuk, sebagai bimbingan, sebagai hidayah, sebagai taufik untuk manusia. Bukan hanya orang Islam sebenarnya, seluruh manusia. Sekarang begini dah, kita kalau mau pergi Pak, nih saya teringat tuh kemarin kita pergi ke Jakarta, ke Jogokarian. Sebelumnya itu bapak-bapak mungkin nggak tahu ya, mungkin Pak Rosid itu udah googling, lihat di Google. Ini Jogokarian ini letaknya di mana, penginapannya di mana, nanti makannya di mana. Kalau misalnya rumahnya nanti nginapnya di mana, itu tanpa bapak-bapak tahu Pak Rosid itu udah cari duluan tuh datanya, udah cari petunjuknya. Kenapa begitu? Kalau nggak gitu nanti Pak Rosid, pasti bapak-bapak nanti akan kecewa. Kenapa kecewa? Nyampe Jogja bengang-bengong begini nih, pelangak mau kemana nih? Tempat tinggal belum ada, mau makan kagak ada. Sedangkan dicari informasinya saja pun masih apa tuh kemarin? Masih nyari tuh kata Pak Kirno. Itu padahal udah dicari tuh, udah ada petunjuknya. Pak Rosid nanya-nanya tuh. Oh, jadi penginapannya berapa meter dari masjid? Sekian meter. Oh iya, saya ini sekian orang. Kira-kira muat nggak? Muat. Itu udah dicari duluan. Itu namanya mencari petunjuk. Sekarang bapak ada yang keluar negeri pernah? Umroh pernah banyak ya? Umroh ya. Kita kalau mau umroh, banyakkan persiapan mau umroh atau ke Jogja kemarin? Persiapan kita. Mau umroh kagak ada persiapan kita, jalan aja. Yang keluar negeri pernah ada nggak? Yang keluar negeri? Maksudnya selain umroh ada? Muka-mukanya muka Eropa semua ini. Ada yang pernah? Bapak-bapak Pak, kalau mau ke Eropa, ke Amerika ini kita semua Pak, nggak cari petunjuk dulu Pak, itu dijamin akan kecewa. Mesti cari dulu Pak, cari googling nih.
Saya mau ke Itali nanti mau kemana ya kan? Cari dulu kan petunjuknya. Supaya apa? Supaya nanti sampai di sana enak, tertata rapi. Sekarang kita Pak, orang Islam, travelnya mau ke mana? Bukan cuman ke dalam negeri, bukan cuman ke luar negeri. Kita travelnya mau ke akhirat. Ada orang mau travel ke akhirat tapi nggak pakai petunjuk. Waduh, berani banget itu orang ya. Pengen ke akhirat nggak pakai petunjuk, modal nekat doang dia. Ah, kalau saya mau postat biarin baik dah, spekulasi aja. Ntar juga ada di sono. Siapa yang ngarahin? Kebayang nggak? Jadi begitu dasarnya Al-Quran itu. Ini saya ingin menyampaikan bahwa kita orang Islam, siapapun di antara kita yang kepengen menuju surganya Allah tapi jauh dari Al-Quran, itu namanya kontradiksi. Mulut pengen ke surga, perbuatan tidak menyesuaikan. Jadi ini sumbernya semua. Kita pengen ke akhirat. Di akhirat itu cuma tempat tinggal, kembali cuma dua doang. Ashabul yamin, ashabus simal. Gak ada yang ketiga. Kalau di dunia ini mah banyak dah. Ya, Bojong aja banyak simpangnya, banyak perapatannya. Kalau di akhirat cuma dua doang. Kalau bukan masuk kanan, masuk kiri. Masya Allah. Jadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini adalah sumber petunjuk bagi kita. Maka ketika kita memahami seperti ini Bapak sekalian, apa yang Allah inginkan agar kita nanti masuk Ramadan, konsentrasi kita fokus terhadap Al-Qur'an. Kalau kita sudah asik, udah fokus, udah cinta sama Al-Quran Pak, dijamin lapar nggak berasa, benar nggak? Contoh, kalau kita lihat nih, kita ngantar istri kita ke Tanah Abang, itu Pak, dari lantai 1, lantai 7, dijamin nih, apalagi dikasih duit nih, nih 3 juta nih, habis ini. Itu biar kata lewat zuhur, nggak makan, nggak apa-apa dia. Kenapa? Kenapa dia padahal udah makan tuh, harusnya jam 1 udah makan, jam 1 udah sholat zuhur. Kenapa terus masih agresif, lincah? Kenapa tuh? Bukan nikmat dalam belanja sehingga nggak kepikiran makan. Maksudnya apa yang maksud Allah tuh? Kalau kita sudah nikmat berinteraksi dengan Al-Quran, nggak kepikiran lapar Pak, ntar puasa Pak. Begitu maksudnya. Udah nggak ada mikirin lontong, nggak ada mikirin tahu, nggak ada mikirin kolak. Apalagi ada suami yang marah-marah sama istrinya, kamu gimana sih? Tahu ini bulan Ramadan, buka cuman lontong doang 1 biji. Nggak ada lagi yang begitu Pak. Kenapa? Asik berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i kalau masuk Ramadan 60 kali khotam baca Al-Quran. Kebayang kan? Cuma kalau kita tarik seperti sekarang ini nih, kita ini 60 kali. Apa iya? Lah iya kalau ukurannya kita mah. Tapi kalau ukurannya Imam Syafi'i nggak ada lagi waktu, terus. Imam Malik, Imam Ahmad tutup semua majelis hadis, semua kembali berinteraksi, nikmat bermesraan dengan Al-Quran. Makanya apa yang Allah inginkan? Apa yang kita inginkan? Ya Allah, tolong ya Allah, di bulan Ramadan tahun ini, jadikan Al-Quran bisa merubah hidup saya, bisa merubah hidup anak-anak saya, bisa memperbaiki keluarga saya, bisa menyelesaikan masalah saya. Begitu doanya Pak, dengan Al-Quran. Jadi nggak kepikiran lagi yang remeh-temeh tadi. Makanya dari awal Allah ingin menyampaikan kepada kita, Ramadan identik dengan Al-Quran. Soal sekarang ya, kita masih ingat bagaimana seorang Umar bin Khattab yang begitu ganasnya. Ya Allah, kalau kita baca sejarah ya, lagi mana nggak ganas Pak? Anaknya yang perempuan tuh, lagi lucu-lucunya ditanam hidup-hidup sama dia. Kayaknya seram-seramnya preman sekarang belum ada tuh ya, belum ada. Ada kemarin di Depok yang anaknya, tapi setelah itu nangis dia habis-habisan ya, nangis menyesal ketika datang polisi, nangis. Emang tergoda itu dia sama setan. Tapi Umar bin Khattab emang kata nangis dia habis kubur anaknya? Kagak dia, puas. Alhamdulillah kalau bahasa kita mah udah saya kubur anak saya, begitu. Tapi hati yang begitu keras Bapak sekalian, ketika bersentuh telinganya dengan ayat Al-Quran, jatuh, runtuh kesombongan itu, untuk kemudian dia mau ditunjuki Al-Quran bersahadat. Kalau hari ini hati kita kan nggak mungkin segera Umar bin Khattab Pak. Insya Allah mah ya belumlah sampai ke situlah, masih jauh. Kalau hati kita yang demikian rupa tidak bisa Al-Quran merubah hati kita, lalu dengan apa lagi kita dirubah Pak? Kalau selama ini kita kemudian masih santai-santai,
masih memikirkan hal-hal yang remeh-temeh. Dengan momentum Ramadan ini, Al-Quran tidak bersuruh bahwa kita, lalu dengan apa lagi kita dirubah? Iya kan? Nah, makanya tadi doanya, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini mudahkan aku, rubah kehidupanku, ganti pola pikirku, ganti cita-citaku, ganti kebahagiaanku, semua sumbernya Al-Quran. Begitu, Pak. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini keistimewaan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar petunjuk, tapi sekaligus mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang begini dah, ya. Ini mohon maaf ya, agak lama dikit ya, karena ini kan terakhir ini Maya. Habis ini udah kita nggak ngaji lagi nih sebulan ke depan ya. Nah, mohon keikhlasannya ya, biar rampung ini maksudnya. Wabayinat maksudnya begini. Seandainya nih Bapak sekalian, seandainya hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah memegang tongkat Nabi Musa, yang tongkat itu dulu membelah laut. Kita dikasih seandainya. Kira-kira tongkat itu kita apain, Pak? Kita taruh di luar, taruh di dalam rumah, taruh dalam lemari, dibungkus, diapain, Pak? Kira-kira Pak tongkat itu? Hah? Ya Allah, itu kalau ada 10 lemari kita masukin ke situ, Pak. Takut dipegang orang, takut hilang, Pak. Kenapa? Mukjizat. Dulu pernah membelah lautan loh, Masya Allah. Ini bukan fiktif ini, Imam. Ini ayat Al-Quran. Pasti kita akan pelihara. Cuman sayangnya, ini ya, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi-Nabi selain Rasulullah, semua berbentuk mukjizat kauniyah. Apa maksudnya? Mukjizat yang nampak oleh mata zohir, mata. Ya, maka karena mukjizatnya berupa mukjizat kauniyah, nampak oleh mata, sifatnya sementara. Nabinya wafat, nabinya meninggal, mukjizatnya pun hilang. Jadi kalau bapak-bapak punya uang berapa puluh miliar, mau cari tongkat Nabi Musa nggak ketemu, udah nggak ada lagi. Andaikan ada fisiknya itu, andaikan disimpan misalnya di museum Mesir, andaikan disimpan, dijamin bapak nggak usah bawa ke Ancol itu, Pak. Bapak nih punya kesempatan nih, pergi ke Mesir. Oh, inilah dulu tongkat Nabi Musa. Terus bawa ke Indonesia. Biar saya pergi ke Ancol ini, biar saya pukulin ini. Enggak bisa lagi, karena cuma sementara doang. Ya, tapi hebatnya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita, mukjizat selama-lamanya. Kenapa? Karena bukan hanya kauniyah, akliyah. Kenapa akliyah? Hanya dengan akal kita bisa melihat kebesaran Al-Quran itu. Kalau enggak, makanya kalau ditaruh nih, kasih sama anaknya Ustaz Suyandar, si Aisyah, umur 2 tahun, 3 tahun. Nih Aisyah, paling digini-gini nama di Al-Quran, diinjak-injak bisa. Kenapa? Enggak ada akal. Apa maksudnya? Orang yang hari ini, mohon maaf 1000 kali maaf, kalau kita tidak mampu melihat kebesaran Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, jangan-jangan akal kita lagi bermasalah. Na'udzubillah wal ya'udzubillah. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Saking mulianya Al-Quran ini dulu hanya boleh disentuh oleh mutahharun, malaikat Jibril. Hanya boleh disentuh malaikat Jibril. Malaikat yang lain enggak boleh. Enggak boleh. Allah, malaikat Jibril ke Rasulullah. Hari ini kita semua sudah diberikan tuh, Masya Allah. Bukan hanya menyentuh, membaca, mempelajari, terus nggak tergerak juga gitu. Ya Allah ya Rahman. Makanya di ujungnya apa kata Allah? Apa min hadzal hadis antum mudhinun. Kalau dengan segala kemuliaan-kemuliaan, mukjizat, kehebatan Al-Quran itu tadi kata Allah, juga Anda belum tergerak untuk mengaji, belajar, menghafal, menghayati Al-Quran, berarti Anda meremehkan Al-Quran. Apa bihadzal hadisi antum mudhinun. Kalau kita untuk ngobrol-ngobrol 1 jam 2 jam ada waktu, ngaji Al-Quran 1 jam nggak punya waktu, meremehkan Al-Quran. Kalau untuk hal yang lain kita bisa berkorban, beli motor, beli mobil, ratusan juta untuk kemudian kita mendapatkan Al-Quran, memahami Al-Quran, memberikan infak kepada Al-Quran 50.000 nggak ada, berarti kita meremehkan Al-Quran. Segitu besarnya. Kenapa untuk remeh-temeh tadi kita berkorban? Untuk yang ini kita nggak mau berkorban? Nauzubillah wal a'udzu.
Maka oleh karena itu, tapi mudah-mudahan jamaah kita semua ini Masjid At-Taqwa insya Allah terlindung daripada orang yang meremehkan Al-Quran. Kenapa? Karena alhamdulillah setiap pekan kita mengaji Al-Quran. Nah, nanti di Ramadan kita mengamalkannya bareng-bareng semua, agar kita semua betul-betul mendapatkan kemuliaan.